Lu pernah gak saking ngeselinnya nih, lu mau ditampol sama narasumber. Mau ditabok. Jadi gini, cerita dulu ya. Ada. Kita kasih solusi. Der. Ya. Lah, kok gue di sini? Iyalah. Jadi gue pengen mewakilin lu semua nih. Gue bacain kok komen-komen lu. Lu nih kenapa sih? Gue sampai kumpulin lu. Gue suruh tadi anak-anak tolong dong kumpulin. Okay. Orang-orang yang posting di komen kita tentang lu kenapa sih motong-motong omongan narasumber saat lagi mereka klimaks mau ngejelasin? Oh ini. Ntar dulu, lu potong gue sekarang. Iya. Iya. Apakah karena lu emang kurang adab seperti komen yang ini nih? Lu janggutan tapi adab lu saat orang lain bicara payah. Siap. Atau hostnya terlalu mendominasi, tolong mendengarkan dulu dan tidak dipotong-potong. Oke. Ada lagi, bos jangan nanya-nanya omset, target dan lain ke pengusaha asli yang merintis dari nol. Takut gak tercapai berlebihan dan inceran instansi tertentu yang main hitung asal kali omset. Kecuali lu nanya ke influencer dan crazy rich baru mereka buka-bukaan soal omset, harta dan lain biarpun gak ditanya suka pamer sendiri. Ada lagi, hostnya terlalu banyak omong sehingga saya tidak fokus mendengarkan dari narasumbernya. Nanya harus sedikit omong ya gitu. Hostnya suka motong pembicaraan jadi males nontonnya. Kan males dari orang nonton jadinya kan. Kalau bisa jadi kesempatan narsum untuk menyelesaikan ceritanya tanpa dipotong-potong. Udahlah banyak, udah cukup. Itu udah mewakilin. Oke. Dan apa sih alasan lu emang bener lu kurang adab? Atau lu ngerasa lu lebih pintar dari narasumber? Atau apa gitu? Gini mau dibahas nih. Bahas. Oke. Bahas dong. Oke, nih bismillah nih buat teman-teman, terima kasih atas atensinya udah mengkritisi. Karena mereka dengan mengkritik seperti ini artinya mungkin ada maksud dan tujuan agar harapannya gue berubah. Misalkan menurut mereka negatif apa segala macam. Gue bahasnya dari mana ya? Iya sekarang gini deh. Ntar lu jangan bahas sekarang dong. Gue sekarang pakai cara lu nih. Lagi klimaks mau ngejelasin, gue potong. Kita bahas dulu. Oke. Berarti kan sekarang nih bikin podcast gak lepas dari dunia broadcasting. Ya. Nah gue pengen nanya nih kilas balik ke belakang. Gue tahu kan lu dulu lu satu SMA sama gue di 82. Oke. Kita jalan bareng. Lu dulu kan anak band. Apa band lu namanya dulu? Itulah pokoknya. Oke. Abis itu lu besar jadi basis di Viera. Terus kemana tuh karir lu? Gue pengen coba kayaknya belum pernah dibahas nih tentang bagaimana lu belajar broadcasting sampai lu bisa punya podcast kasih solusi yang sekarang kursi lu gue dudukin ini untuk mewakili netizen yang membenci lo. Nah di episode ini nih yang benci sama Dery akan semakin benci dan yang cinta sama Dery akan semakin cinta. Oke? Silakan deh. Ya. Ini gue Gue disclaimer dulu sebelum gue bahas adalah kenapa gue suka potong-potong. Kan gue bilang itu di akhir. Gue potong lu sekarang. Iya makanya ya. Itu di akhir. Dan yang berikutnya juga terkait apa tadi ya? Kan lu mulainya dari mana tadi? Itu dia. Dan gue harap lo gak usah nonton tayangan ini buat lo yang nantinya bakal makin benci. Karena sejujurnya gue akan jawab yang ujung-ujungnya yang lo udah haters ke gue itu lo makin benci. Karena gue pasti ada landasan yang menjawab. Jadi saran gue buat lo yang tadi komen-komen banyak, mendingan lo tutup nih, gak usah nonton. Lo bukannya apa, terserah lo. Kalau memang lo pengen tahu dengan bantahan gue dalam tanda kutip, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang yang lo tuju adalah hanya pembenaran, ya mendingan lo tinggalin channel ini. Disclaimer gue begitu. Ya udah, oke itu disclaimer kan. Sekarang lo jelasin bagaimana awal karir lo bisa sampai ke dunia broadcasting. Sebelumnya mohon maaf buat para senior gue nggak merasa takutnya ntar jangan jawaban ini adalah masih banyak senior gue Nat, banyak guru-guru gue dan lain sebagainya. Jadi ini bukan menjawab hal mengenai broadcasting yang tingkatannya udah gue yang merasa paling pro, bukan. Tapi gue menjawab apa yang gue dapat selama gue berkarir di broadcast. Itu dulu tuh ya. Iya. Dari tahun 2005 gue Nat. 2005. Gue di SMA 82 2005, artinya mungkin gue kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Enggak dong, kelas 1 apa kelas 2 SMA gue lupa. Lulus 2007 kan? Iya. 2006 harusnya gue lulus tapi gue gak naik kelas. Iya. Jadinya gue dari 2007. Iya. Iya kan? Nah, di tahun 2005 itu gue udah terpilih lah, bisa dibilang kalau singkat cerita di Trax FM, radio Trax FM dulu bikin High School Ambassador. Iya. Ini gue pertama kali baru buka di sini. Baru buka ya. Iya. High School Ambassador itu adalah mencari ya ambasador dari sekolah tersebut yang memang mewakili sekolahnya untuk siaran lah di radio Trax FM. Dulu namanya Radio SK, ya perusahaannya PT Radio SK, terus MTV baru ke Trax FM. Orang Jakarta tahu lah. Nah dari tahun 2005 gue udah mencintai tuh dunia, ternyata oh siaran begini ya.
Artinya dari tahun 2005 kalau udah masuk ke ranah broadcast berarti berapa tahun tuh? Gua kelar 2017, gue cabut 2017 dari 2005 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Ya enggak sih? Gue salah ya? Bener sih? Lu hitung aja. 5 tambah 5 2015 tambah 2 2017 ya bener. 17 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ulang hitung deh. Enggak 12 tahun. Yakin gue yakin. Ya, 12 tahun. 12 tahun artinya berarti itu di radio doang kan? Iya. Belum campur TV dan lain-lainnya. Ya sama ya pelajarin banyak lah hal. Di tahun 2005 udah gue duduk di ruang siaran. Iya. SMA. Iya. Udah mulai siaran tuh di situ. Iya, karena dapat slot waktu itu jam 2 siang. School Desak ya nama programnya, itu siaran bareng sama penyiarnya. Iya. Nah, itu lu udah motong-motong orang belum tuh? Belum tahu tekniknya. Dulu gue motongnya tidak pakai teknik. Gimana? Kayak gue tadi. Kayak lu. Yang harusnya tempatnya nggak motong jadi motong. Iya. Kalau sekarang yang lu hina-hina itu insya Allah pakai teknik. Itu ada tekniknya tuh ya. Jadi nggak sembarangan. Lu mau jawab sekarang apa ntar? Ntar dulu aja. Lanjut lagi. Iya, di tahun 2005 akhirnya gue ngeband karena memang waktu itu Kevin Aprilio nyari basis. Di tahun 2008. Iya. Di tahun 2005 gue ngampus di London School, gue jadi radio kampus, penyiar kampus. Oke. Nggak jauh-jauh kan tuh? Iya. Gue di siaran di London School, LSPR Radio. Akhirnya dari situ gue belajar juga sama Babe. Kalau teman-teman London School pasti tahu lah nama Babe itu legend di radio sana. Udah tua ya, makanya panggilannya Babe. Akhirnya gue masuk band, ya ngeband lah, kita ambil libronya ya, ngeband, tapi tetap gue ngelatih skill gue untuk radio. Nggak lama ya, sampai 2010. Karena gue waktu itu tahun 2008 gue nge-apply ke Trax, gue nggak terima Nat. Oke, tapi emang dari dasarnya berarti lu sekolahnya pun kuliahnya broadcast. Broadcast, oke. Broadcast. Lu nge-apply di Trax nggak terima, and then 2010 gue coba lagi. Gue coba lagi waktu itu Viera lagi naik, akhirnya gue ambil Trax-nya itu. Berbarengan sama dunia presenting juga ya. Jadi gue ngambil radio di Trax FM jadi penyiar, plus gue jadi VJ juga di MTV. Iya. Nggak jauh-jauh tuh. Semuanya nge-host. Terus orang-orang ngebantah gue host bukan? Aduh, Anda jadi narasumbernya nyolot. Loh, kan gue cuma nanya. Kalau memang ternyata dia yang bantah gue adalah host, ya wajar. Berarti memang mungkin dia pintar, bener gak? Benar. Misalnya Stenya Gustaf bantah gue, senior gue, Masya Allah. Lu belajar sama dia? Belajar sama beliau. Senior gue. Senior lo. Di radio. Gue dulu belajar, ini kecepatan ya. Nanti kita bahas lah gue belajar sama siapa ya. Kayak gitu. Jadi ya intinya dunia broadcasting gue dalamin. Selama berarti kalau di total berarti broadcasting itu jadi nggak cuma broadcast Nat. Jadi ketika gue ada di media, gue juga gabung juga sama ilmu tersebut. Gitu kan 2000 berapa tadi? 2005 sampai 2017. Berarti berapa tahun tuh? 12 tahun. Lu masih gak percaya sama hitungan gue? Bukan. Gue mau hitung ada lebih lanjutnya lagi. Percaya. Iya kan 12 plus di total berarti 17-16 tahun lah. 16 tahun. Dari 17 ke sekarang. Iya. Yang gue di dunia media. Sampai sekarang lu bikin perusahaan yang basicnya ke media. Iya, kasih solusi. Iya. Ya media kan memang tujuannya ya panjang lah penjelasan kasih solusi nanti goal sama kemana tuh panjang. Ya udah akhirnya gue siaran ya kacau awal-awal. Kacau. Di situ mentor gue Melanie Ricardo. Nanti mungkin lu bisa ukur lah. Maksudnya gue juga banyak belajar dari siapa. Gue banyak belajar juga dari Melanie Ricardo, Indra Bekti. Dulu di Trax tuh ada Evi Trop, Nirina, Kemal Mokhtar, Iksan Akbar, Stenya Gustaf, Ari Untung, host ternama semua tuh ya. Iya, gue banyak belajar dari beliau karena memang mereka senior gue, Semi Bramantio, Semi Seringai dan seminya Lawless. Oh iya. Itu gue banyak belajar juga. Gofar waktu itu masuknya sama angkatan gue. Dia angkatan sama lu tuh. Gofar sebenarnya gue duluan bentar baru Gofar nggak lama. Oke. Terus apa nih? Ya intinya gue banyak belajar banget dari si broadcasting ini. Teknik yang namanya opening, teknik yang namanya punchline, half punch, motong. Nah, sekarang gini, gue coba telaah ya. Ketika tadi gue pakai teknik lu sedikit tuh, lu kan tadi udah mau jawab tuh kenapa lu motong, terus gue berhentiin. Stop dulu. Lu cerita dulu dari background lu. Itu tuh gue ambil dari cara lu, Der. Jadi gue sebelum datang ke sini
Gue belajarnya sama lo, padahal gue mau padahal gue lagi mau ngabisin dia kan. Tapi gue belajarnya sama dia juga. Karena gue sendiri kan selalu nonton kan. Ya pastilah gue pasti kurasi kan. Gue pasti ngeliatin ini ada yang bahaya. Kan lo mainnya kan pinggir jurang ya Pak. Dan Anda kan bodo amat ya. Kalau saya kan masih suka mikir-mikir nih ada bahayanya apa enggak gitu. Jadi saya tonton. Terkadang-kadang di luar pengetahuan Anda. Walaupun ujung-ujung Anda approval lagi. Tapi saya udah lihat tuh ini kayak terlalu bahaya. Nah itu tuh memang lu tuh punya salah satu teknik yang bikin gue nonton sampai akhir bro. Jadi ketika gue lagi penasaran sama sesuatu, lu potong, itu nanti jawabannya tuh suka kadang-kadang ada di belakang. Itu apa sih sebenarnya teknik itu? Apa kalau bener-bener pengen bikin orang stay sampai akhir, ataukah emang lu jumping aja di pikiran lu nih? Gue potong dulu gue pengen ngebahas yang ini, ntar gue ini lagi, atau memang gue kasih di klimaks ini gue potong supaya nanti dibahas di belakang orang jadi masih penasaran sama hal itu. Coba bener apa enggak gitu? Jadi gini di radio itu kalau gue belajar jadi beberapa tadi mentor-mentor gue plus dari gue belajar sampai ilmunya sampai Malaysia Nat. Jadi ada radio consultant banyak ya Zizi Al Pacino banyak lah di situ radio consultant yang gue belajar dari di Malaysia. Itu ada teknik namanya top of the hour. Ada tekniknya. Nih kalau gue bedah gini nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman nyampe ya. Jadi semua itu gue bantah dalam tanda kutip buat lo yang lagi nonton itu by ilmiah. Ada landasannya. Kenapa gue motong? Nggak apa-apa. Gue hargain. Bebas berpendapat bro. Bebas. Iya kan mereka punya hak untuk komentarin gue. Mereka punya hak untuk bebas berpendapat. Sehingga ketika misal kalau masih nonton sampai akhir dan tetap nggak setuju nggak masalah. Karena kan dia kan juga ketika nonton dia pengen kenyamanan dong. Iya. Dia pengen nyaman nontonnya gitu. Tapi dan gue nggak ngeliat ini sebagai sesuatu yang subjektif karena banyak. Berarti nggak nyaman. Apakah itu bukan sebagai bentuk kayak gue introspeksi deh. Kayaknya gue coba dengerin deh host narasumber ngomong. Gini. Memang introspeksi. Gue juga pasti punya salah Nat. Ketika yang dia bantah itu mengenai adab gue sama Ustadz let's say, gue berubah. Karena itu bukan menyalahi kodrat dan kaidah dari broadcast. Kebayang gak sih lo maksudnya? Nah tapi ketika memang ternyata memang dia bantahnya misalnya Ustadz apa segala macam, lo adab lo ketawa apa segala macam, masya Allah itu bagus, itu gue akuin dan gue rubah. Tapi ketika bantahan terhadap satu hal yang memang ini adalah usul, kaidah. Bukan furu, bukan cabang. Kenapa gue demen banget? Loh, gue gak main pinggir jurang beneran. Enggak, cuma istilahnya. Lah bener dong. Itu kan cuma istilah bahasa Arab aja. Cabang sama usul aja. Usul sama pokok Iya kan? Pokok sama cabang kan. Gue namainnya usul sama furu. Kalau ada menyalahi usul yang dia membantah mengenai usul dalam broadcasting, ya gue gak terima. Ya balik lagi urgensinya apa lu motong? Growth-nya gimana? Lu gak usah ngasih lihat result dong. Kan sekarang yang perlu dikasih kenyamanan penonton. Apa usulnya apa? Kan itu kalau langsung lihat aja dari resultnya. Nggak bisa. Kadang-kadang ada orang yang nggak pakai konsep pun bisa gede gitu dengan cara-cara mereka. Maksud gue nilai yang pertama kalau lu saya bilang ini usul dan gua akan tetap motong dengan cara lu dibilang motong-motong pencarian narasumber, apa tujuannya? Tujuannya adalah banyak narasumber. Jadi tugasnya host itu adalah menilai. Selama gua kurang lebih berarti 12 tambah sekian ya, anggaplah 15-16 tahun ya, gua di dunia broadcast. Gue melihat bahwa ada narasumber-narasumber yang memang layak dipotong. Dan potongannya itu adalah ada unsur dan tekniknya. Satu itu. Dan yang kedua, kenapa harus dipotong? Karena untuk show terkesan memang dipotong, tapi show-nya ini untuk kenyamanan lu nonton. Yang ketiga adalah ada narasumber-narasumber yang memang ternyata itu tidak tergali, tidak keluar dengan secara insightful. Nah, tugasnya host di sini yang memang dia udah belajar di dunia broadcasting. Dia kayak seakan-akan apa ya, gue nih bahasanya mungkin sensitif ya, bukan cenayang, bukan apa segala macam, tapi melihat bahwa ini orang harusnya, gue bingung ya nelahannya, ini orang harusnya dia bisa keluar di poin B, tapi yang dia keluarin poin A. Sementara penonton yang gue duga tugasnya host nih, itu pelajarannya panjang ya, gue banyak belajar dari senior-senior gue gitu, harusnya dia ngeluarinnya B, tapi yang dia keluarin A. Sayang banget audiens butuhnya B. Nah, gue paham. Kenapa lu ngelakuin itu? Karena mungkin lu udah briefing dulu sebelumnya off air. Satu itu ya. Lu udah tahu nih tentang background dia, lu riset dan lain-lain segala macam. Oh jelas dong. Dan lu tahu siapa penonton lu, audiens lu siapa, sehingga di situ lu menilai. Kayaknya kalau dia ngambil poin yang ini lebih menarik daripada dia dragging di poin yang ini. Satu itu. Nih, gue jelasin lagi ya. Misalnya ada penjelasan mengenai satu narasi ya. Kita nggak bilang nama narasi.
narasi ini kenapa gue harus masuk di tengah-tengah? Ini gue contoh ini, mohon maaf agak jorok ya. Misalnya ini sebenarnya sedotan gitu. Ini buat haus gue pinjam dulu sedotan nih. Nih jalannya narasi nih. Dia lagi jalan di sini, gitu kan. Nyampe di sini, harusnya audiens dapatnya. Gue contohnya gini. Kalau dia jelasin sampai akhir, lo nggak dapat high point, poin tertinggi. Tek, gue diam ini. Tek, di sini. Kan dia bisa, lu potongnya pas dia udah kelarin di sini. Oke, sepakat ya? Di jalan tek, potong dia sampai kelar, oke. Gua abisin di sini. Kalau gua coba masukin satu pertanyaan yang dirasa kenapa lu harus motong di sini, Der? Lu bisa aja kelarin si narasumber ngomong. Abis itu lu tanya dengan balik yang ke sini. Lihat omongan gue, balik ke sini. Yang seakan-akan yang harusnya dipotong tapi nggak dipotong. Kelarin dulu narasumber sampai ujung. Pas di ujung baru lo nanya aja yang memang ada kalimat-kalimat di tengah yang pengen lo komentarin. Itulah yang dinamakan redundant, saudara-saudara. Apakah itu seharam itu? Iya. Pengulangan. Jadinya redundant turunan. Gue agak sedikit teknis, nanti lo gue jelasin di akhir. Nggak apa. Karena penjelasannya gue bingung cara mensederhanakannya. Nanti gue jelasin aja di akhir deh. Redundant ketika udah dilakukan sama host, pengulangan, dia pembahasannya mengenai tentang pembahasannya taman gitu. Taman. Yang harusnya di taman ini, kelar gua di tengah-tengah itu gua mau bahas di taman itu ada unsur bunganya, ada lebahnya apa segala macam. Itu gua naikin. Sementara lebah, bunga, air, pupuk nggak keluar sama narasumber. Nggak keluar. Oke? Kebayang analoginya ya? Karena dia terlalu panjang ngomong di taman tadi. Yes. Ketika berjalan, nyampe di sini stop dia. Jadi begitu, Der. Harapannya udah audiens begitu kan? Jadi begitu, Der. Oke. Gue balik dulu bentar ya. Tadi kan lu singgung mengenai tumbuh-tumbuhan apa segala macam. Di tumbuh-tumbuhan ada yang namanya lebah. Ada yang namanya ini. Lu aja udah gak nyaman kan? Udah gak nyaman. Kenapa harus dibalikin lagi? Itu namanya redundant. Redundant itu bapaknya dragging. Dragging itu dari kata drag. Ini broadcast nih. Drag itu nyeret. Ketika lu balik lagi, mindset orang begitu penonton kenyamanannya keganggu. Kenapa lo ngulang lagi mengenai tumbuh-tumbuhan ini? Iya benar. Gue sekarang paham. Kebayang nggak? Tapi, nah sebentar. Oke. Gue dipotong. Dia benar. Ya, sebentar ya. Akhirnya ketika lo gua ngulang lagi ke sini, yang ada feedbacknya apa? Lo akan lebih gila lagi untuk menyerang gue. Iya, lu gitu-gitu doang bahasan lu, Bang. Exactly, just indeed, bro. Bener dong. Lebih nyaman mana? Nanti giliran gue kayak gitu, lu juga akan nyerang gue lagi. Pembahasan lu flat ya. Pembahasan lu nggak ada daging-dagingnya. Mau lu apa sih? Sekarang gini, gue udah banyak ya nonton podcastnya Derry, gue nonton podcast di luar, gue nonton podcastnya Deddy Corbuzier juga gue nonton dan lain-lain. Karena kita mau belajar insight-insight yang ada. Akhirnya gue coba lah. Derry banyak dikritik nih. Gue tes di kantor gue bisa gak jadi host. Gue lagi pengen kayak gitu deh. Cuman pengen cari perbandingan aja buat diri gue nih. Kayak ada rasa penasaran. Gue panggil anak-anak beberapa datang ke sini. Sini deh podcast sama gue deh. Lo tau gak apa terjadi? Apa? Dead air, bro. Gue diem, dia diem. Terus gue gitu. Bro, tahu nggak di radio dragging, redundant, top of the hour, dead air, emphasizing dan lain sebagainya di istilah broadcast itu masuk dalam bab usul. Itu nggak boleh dilanggar tuh. Nggak ada cabang, nggak ada ikhtilaf di antara para radio announcer. Kasih. Bro, sarapan lo apa tadi pagi? Bubur. Gue mikrofon, bro. Loh, semua karena Allah ya. Gue jadi ketika narasumber berjalan bahas mengenai taman tadi flat, padahal di unsur taman itu, maaf gue pakai contoh lagi, di unsur taman itu ini kan adalah storyboardnya lah ya. Di taman tiba-tiba di ujung tuh banyak dia kalimat-kalimat yang narasumber mungkin nggak kegali. Nanti kita coba cek deh. Lo jangan lihat dari angle dari si yang bantah-bantah aja. Nggak apa-apa itu khair, insyaallah lo kritisi gue. Tapi lihat orang-orang yang duduk di sini, ya kan? Ketika justru gue membantu value dari si narasumber tersebut. Tapi coba deh. Ini tadi lu redundant udah megang ini lagi. Gue harus stop lo dong berarti. Kalau gue pakai teknik lo. Iya kan tadi kan gue lagi kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Berarti gue sebagai host harus potong itu dong. Karena ini udah redundant nih. Penjelasan pertama lu jelasin lagi. Berarti gue tugas untuk berhentiin lo. Itu berarti kan. Oke, balik lagi ke tracks. Balik lagi ke radio. Di radio kan gue pernah denger lu cerita nih. Kita benar-benar sering cerita. Radio tuh lu pertama kali ditaruhnya di tempat yang orang-orang gak ada yang denger. Iyalah. Bisa jadi lu ditaruh di weekend jam 1 malam. Udah weekend 1 malam. 1 malam. Terus kapan sih prime time-nya di radio itu? Dan pertanyaan gue,
pernah nggak lu berada di prime time dan berapa lama lu berada di prime time. Oke. Dan waktu lu untuk sampai dari mulai lu rookie, pertama kali rookie, sampai lu ke prime time, itu berapa lama yang lu butuhkan untuk ke situ? Lo mau ukur itu? Gue mau ngukur. Yeah. Gue mau ngukur kan lu dari tadi. Lu nyebut Melanie Ricardo, Stenia Gustaf begini apa segala macam. Gue pengen lihat dong. Oh ya udah sekarang gue pengen tahu karir lu. Lu pernah nggak masuk prime time? Berapa lama lu di prime time? Berapa lama lu mencapai dari mulai rookie sampai ke prime time? Gue pengen gali itu. Siap. Yang pertama disclaimer, semua karena Allah, walaupun ini Ibro ya. Iya. Gue nggak lagi bilang lu untuk siaran di radio konvensional apa segala macam. Karena memang mungkin ada pelanggaran syariat mungkin apa segala macam. Gue coba disclaimernya juga yang kedua adalah ini buat para suhu gue lagi nonton, pasti gue juga akan ditonton insya Allah mungkin dari para mentor-mentor gue. Makanya gue bilang gue banyak belajar dari orang-orang yang tadi gue sebutkan. Dan mohon maaf gue gak bisa sebutin satu persatu karena memang banyak banget. Yang di atas gue mungkin baru 16 tahun di dunia broadcast, mungkin yang 20 tahunan juga udah banyak. Bahkan Kemal Mukhtar aja itu adalah guru gue juga salah satunya. Oke. Terkait dalam hal ini di radio itu bro, by the way, gue pakai kalimat gue. Ini bukan SOP dari radionya. Jadi terkesan ini adalah kontroversi banget memang. Ada 5 kasta bro. Di radio ada 5 kasta. Ada 5 kasta. Penyiar tuh ada tingkatannya. Kalau lo mau ngukur bahwa penyiar ini adalah gajinya berapa atau mungkin dia adalah pendapatannya berapa, lo ukur dari kastanya. Oke. Lu kan suka bedah dapur nih. Ntar lu sebutin nih, ini gaji berapa, Dan dulu gaji lu berapa? Allahu Akbar. Dan tapi gaji lu berapa? Tapi berarti bukan berarti lo yang lagi nonton gue sekarang adalah di kasta yang paling bawah. Bro, tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang ini adalah maslahat untuk gue bahas di sini. Jadi mungkin bahasa gue adalah gue bingung sederhananya apa. Intinya adalah ini adalah kasta. Terserah deh, atau hierarki atau apapun itu. Lagi-lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan bisa menjadi menginspirasi dan lo bisa cepat naik di yang pertama. Yang paling bawah itu adalah weekend. Ya udah, mau weekdays, weekend aja. Mau pagi, siang, sore, malam itu adalah penyiar weekend. Kenapa weekend? Weekend itu kan orang-orang lagi pada naik mobil. Jalan-jalan. Lo ngukur dari mana? Indikasinya Nielsen. Nielsen. Lo ngukur Nielsen? Ngukurnya dari behavior. Belum tentu. Lo udah ngeriset belum? Udah FGD belum? Waduh. Focus group discussion itu paling tinggi adalah, nanti gue sebut biar seru ya. Oke. Yang pertama itu adalah weekend. Weekend itu behavior cara audiens buat dengerin apa segala macam. Menurut apa datanya? Nielsen atau lembaga-lembaga survei yang lainnya. Nah makanya kalau lu bukan, ini gue ngomong secara general ya, bukan berarti artis jadi terus dia ditaruh di kasta-kasta yang pertama. Gue gak ngomong itu. Gue ngomong kayak ada broadcast yang sesungguhnya dulu deh. Tanpa memang dia mau nyari nama, ngundang artis menjadi penyiar radio di situ. Secara umum dulu ya, yang paling bawah adalah weekend bro. Makanya kalau lo masuk dalam sebuah radio, itu biasanya taruhnya di weekend dulu. Siaran pagi, weekend, Sabtu, Ahad ya. Pagi, siang, sore, malam sama. Naik dikit, kasta keempatnya adalah penyiar weekdays. Tapi siang atau pagi menjelang siang. Oke, karena orang lagi pada di kantor, sibuk nggak dengerin radio. Yes, data Nielsen ya. Sama ya makan siang. Makan siang. Ya behaviornya apa segala macam. Naik lagi weekdays malam. Ada yang bilang ini adalah prime time malam, ada yang bilang weekdays malam. Karena ada beberapa radio katanya prime time cuma 2. Yang nomor 1 peringkat 1 sama peringkat 2. Tapi ada juga radio-radio yang bilang bahwa prime time-nya 3. PT pagi, PT sore, PT malam. Nah, jadi ketahuan tuh mana tuh. Malam tuh. Weekdays malam atau prime time malam terserah deh. Which is yang 8 sampai 12 malam. Jam 8 malam baru mulai siaran sampai jam 12 malam. Kasta kedua atau tingkatan yang kedua adalah prime time sore. Sore prime time ya? Masuk 4 sampai 8. Pulang kerja. Oke. Pulang sekolah, pulang kampus, pulang kerja. Nemenin pulang kerja. Iya. 4 sampai 8. Gue gak ngukur bahwa tinggi-tinggian mana secara listener, tapi gue lagi ngukur mengenai data dulu deh. Oke, walaupun ini pagi sama sore menjadi perdebatan memang. Mana yang lebih tinggi kastanya. Iya, betul, tapi gue punya pendapat yang kuat. Oke, itu yang sore. Nah, yang pertama pasti prime time pagi bro. Prime time pagi. Makanya ketika gue menjadi radio consultant, atau mungkin gue banyak belajar sama radio consultant asing, Australia maupun Malaysia, kalau lo mau bangun bisnis radio, lo harus cari penyiar yang paling kuat juga yang nantinya akan menjadi penyiar pagi. Itu dulu yang paling pertama. Karena apa? Karena sebuah radio, penyiar pagi atau program pagi atau morning show itu menjadi lokomotif dalam menarik program-program yang lainnya. Ketika udah ketemu first impression di pagi, mereka nyawa sebuah radio itu ketika masuk di pagi, ketika nih kuat program paginya, itu akan menjadi behavior baru untuk menarik gerbong-gerbong yang ada di belakang. Paham. Nah sekarang berapa lama nih lo rookie? Pertama kali lo tempatin di mana? Iya pasti dari weekend bro.
Lu weekend yang Berarti kan ada berapa iya, layer? 5 kasta. Lu di kasta 5 dulu yang pertama. Iya dong. Di kasta 5. Oh. Nah, berapa lama lu dari kasta 5? Nggak usah biar nggak dragging. Nggak usah langsung ke kasta 3, 4. Langsung ke kasta 1 deh ke prime time pagi. Lu kan gue tahu lu dulu tiap pagi kan. Lu berdua sama temen lu. Iya. Yang kemarin gue nonton di Sarasehan. Iya. Iya benar. Gue kan riset. Iya. Gue riset. Berdua temen lu sama Aldi. Nah, lu udah Aldi kan siaran pagi. Itu berapa lama lu siaran pagi? Ya coba deh, you name it lah. Berapa lama lu siaran? Dari lu dulu deh kira-kira. Dari pertama masuk dari sini ke pagi itu biasanya tuh dengan lihat sistemnya ya. Penyiar paginya harusnya yang powerful, sorenya powerful. Pasti kan gitu radio. Iya. Dan lu pasti kan ada di bawah dulu kan. Iya. Untuk ngelengkap sini kira-kira yang dia juga masih bertahan, mungkin dia paling cabut gara-gara mungkin kontraknya habis atau mungkin di-cut. Atau mungkin ada yang lebih baik dari penyiar-penyiar yang lainnya. Nah, lu ukur secara rasional lu dulu deh. Kira-kira berapa Gua tebak. lama? Iya. Gue tebak lu dari yang ke-5 sampai ke 1. Iya, berapa tahun? Lu 12 tahun. 12 tahun kira-kira lu nyampe ke pagi paling enggak setengah dari journey lu. Kalau 12 tahun berarti 6 tahunan. 2 tahun, Bro. Wih, apa yang lu lakukan hingga 2 tahun lu bisa mencapai itu? Gue pengen tahu. Ya 2 lebih oke lah 3 boleh deh. Enggak sih. Enggak sih. 2 tahunan deh. 2 tahunan. Langsung ke kasta tertinggi ya, ini dapat prime time di pagi hari. Enggak sih. 2 tahun 3 tahunan lah ya, sekitar segitu. Karena gue prosesnya tuh 5. Gue langsung ke 3. Oke. Langsung ke 3. Langsung ke yang tadi 3 itu sore. Enggak dong. Weekend malam. Harusnya. Weekdays malam. Iya, harusnya seorang Renet daftar di radio. Masuk Jadi di sini, pasti kan naiknya ke sini. Iya. Naiknya ke sini. Iya. Gue di ganjil. Ini gue ke sini baru ke sini. Langsung kayak gitu ya. Gitu journey gue. Jadi dulu dari pertama kalinya lu dapat weekend, setelah weekend lu dapat weekdays malam. Nah, itu kalau nggak salah setahun tuh. Weekdays malam setahun. Ini jadi dari sini gue setahun di sini, 2 tahun lagi baru ke 1 langsung. Gue nggak tahu setahun atau nggak tahu 6 bulan, gue lupa langsung ke malam. Apa yang lu lakuin tuh waktu itu saat itu? Apa prestasi yang lu maksudnya prestasi apa nih yang bisa membuat lu loncat bisa 2 kali tingkat gitu? Nggak ikut ke 4 dulu, atau nggak ke 2 dulu, langsung dari 5, 3 ke 1. Saya mesti belajar artikulasi apa? Ya nggak apa-apa. Belepetan ngomong saya. Berat kan tugasnya kan? Berat. Oh, kan? Saya maafkan. Saya minta maaf. Tadi di awal saya sombong. Iya. Belum lagi kalau live lagi acaranya. Waduh. Apa yang dilakukan adalah kuncinya adalah kalau di radio station itu adalah lokomotifnya penyiar pagi. Gimana caranya penyiar pagi lu tuh harus si program direkturnya harus atau direktur programnya harus memilih bahwa best announcer di kota tersebut gitulah, yang taruh di pagi, tentunya dengan teknik-teknik yang lainnya. Nah, di dalam situ, jadi gini, kalau di konten atau di radio itu selalu ada yang namanya first impression atau mungkin hook ya. Sekarang juga dilakukan ya untuk konten kreator. Nah, hooknya radio station ada di pagi. Nah, hooknya apa nih hook? Waduh, panjang banget. Sambil jalan ya. Hooknya radio station, stasiun radio itu ada di pagi, morning show. Hooknya program ada di 10 detik pertama. 10 detik pertama. Iya, itu namanya top of the hour. Top of the hour. Kalau di broadcast. Nah, jadi lu harus bikin. Tadi lu nanya, apa yang lo lakukan ketika lo bisa cepat progresnya? Kan cepat progresnya itu kan berarti kan harus program lu ditonton. Didengerin sama orang kan. Benar. Gua ngamanin di 10 detik pertama dengan attention. Iya dong. Jadi orang-orang yang baru tahu attention span, stage, dari kata stages dan lain-lain. Sekarang gue bedah lo berarti ya di podcast ini ya. Ketika pertama kali lo langsung banyak juga nih soalnya yang ngomong-ngomong, lu kok nggak salam dulu, nggak bismillah dulu, nggak ini dulu. Sekarang pertama kali kita juga udah ngobrol ya masalah itu, ternyata sama para ustadz katanya nggak wajib. Iya. Ternyata hal itu. Dan yang kedua, kenapa lu ngebuka tiba-tiba? Misalnya Derry, Bapak Radio Nasional gitu. Itu kan attention tuh. Iya, attention. Terus abis itu setelah lu mengenalkan, lu langsung mengenalkan orang ini kan. Tapi tanpa berlama-lama. Misalnya ini lu gak ngamanin 10 detik lu. Misalnya gue nih, gue gak tahu apa-apa nih, gak tahu ilmu. Gue coba bedah lu ya. Ini Derry Ansyah nih. Derry ini nih dulu dia pernah ada di sini, pernah ada gitu. Tone-nya down. Terus kalau lu kan awal kan kenceng. Derry Ansyah, wah bapak ini segala. Nah, artikulasi saya berantakan. Gak apa. Udah, gue coba bedah lo lagi. Redundant. Hancur gue. Lu tolong maafin dia dong. Susah.
Itu redundant. Nih gue coba kritis ya. Iya. Ada lu ada dead air, lu ada redundant, lu ada dragging. Gila. Lu kurang emphasizing. Kurang. Iya banyak bro. Tapi kan gue maklumin. Gue ulang. Ketika lu memperkenalkan Derry, Raja Podcast Nasional. Itu dead air gak boleh tuh. Itu dead air? Dead air. Derry, Raja itu gak boleh. Karena dead air Apa resikonya apa? Oh, itu memicu dragging juga. Jadi lu dead air, lu bayangin di radio itu gak boleh mati 1 detik bro. Karena pencet 1, 2 langsung channel 3 pindah ke sini pindah ke situ gitu. Itu switching and bouncing namanya. Panjang lagi tuh penjelasan. Sama di YouTube juga kayak gitu kali ya. Bisa. Lu bosen dikit, nih kok ganti. Biar diem set kayak gitu. Makanya lu ketika mungkin salah satu lu alasan motong, kalau gua ngerasain ya kemarin gue coba-coba sama anak-anak, tone down der. Jadi gua kadang-kadang suka jadi co-host lu di sini. Ya kan? Lu motong kan? Dan anehnya narasumber ini ngerasa nyaman ngobrol sama lu. Masya Allah. Mereka ngomong sama gue pas lagi sholat. Salah satu contoh yang banyak komen motong-motong tuh kemarin Dokter Isa Multazam yang LGBT yang gue ikut di sini nih. Pakar kejiwaan. Itu setelah ini bener ya guys ya. Dia setelah ngomong nih pas lagi sholat maghrib bareng di luar. Dia ngomong nanya, Derry itu kuliahnya apa ya? Dia bilang kayak gitu. Komunikasinya enak sekali dia bilang kayak gitu. Masya Allah. Satu, Coach Rene, Masya Allah ngomong juga, ngobrol sama Derry itu asik, addicted. Makanya gue pengen bikin Coach Solusi setiap minggu. Setiap Ahad, sorry. Insya Allah, syukron Coach. Terus beberapa narasumber tuh bilang, gue tadinya ngeblank, diarahin sama Derry segala macam. Gue jadi keluar nih, kegali ini semuanya kayak gitu tuh. Nah, gue menghargai hal itu sih sebagai partner lu di sini. Gue menghargai hal itu gitu. Cuman ternyata penonton nggak nyaman. Iya. Nah ini yang gue lakukan sekarang adalah redundant. Udah kita bahas di awal. Gue parah ya. Lu jadi lu lanjutin lagi. Ada host lanjut. Gak boleh gak boleh. Gak ada. Terus lu gitu kan masih kan. Soalnya gini deh. Terus ada yang ngomong nih di komen. Bang Renat aja lah yang jadi host. Begini jadi. Gue mau nolok aja lah. Nah jadi gini. Lu harus satu, gue mau coba telaah dari awal dulu ya. Ini banyak yang untuk 10 salah detik paham. 10 detik. Iya sebelum gue situ bentar. Intinya bedakan antara lu nonton interview, talk show, kajian, sama lu podcast. Ini itu sekarang dulu kita tuh. ke intinya nih setelah Intinya kan begitu. Nah, gue nggak menyalahkan behaviornya. Monggo, sorry, gue nggak menyalahkan audiensnya dengan membehaviorkan begitu. Gue sebenarnya positive thinking sih, Nat. Gue husnuzon kepada mereka-mereka yang membantah, dan gue sadar bahwa audiens yang gue bidik secara niche audiens memang adalah audiens kajian. Iya banyak ya. Iya banyak ikhwan. Most ya. Ya kita ngomong mostly ya. Iya kan, ikhwan kita, Masya Allah. Biasa nonton kajian, akhwat kita. Ya pokoknya mereka sebar kalau fikum gitu. Intinya ke situ. Yang biasa dia nonton yang ketemu mikrofon, monolog. Iya, media monolog. Jadi suatu sisi gue juga makanya gini guys, nih gue jujur ya, Rena tuh sebenarnya mau buat konten kayak begini, gue tuh belum kepikir dari awal. Memang ya udahlah mereka bantah-bantah gue, ya alhamdulillah dalam hati gue gitu. Artinya yang gue tangkap adalah ya posisi positifnya aja, mereka atensi dan sayang sama gue. Walaupun mungkin bantahannya mungkin sebenarnya nggak ada landasannya, mohon maaf gitu mungkin. Tapi gue udahlah nggak usah gue tanggapin. Nah tapi kan mungkin urgensinya Renat ini idenya Renat ya, Masya Allah gitu ya, dengan bahas seperti ini. Ya udahlah, kenapa? Karena memang sebenarnya gini Nat, nggak bisa nyalahin juga pure dari audiensnya. Karena mereka yang biasa nonton adalah ya tadi ya kajian, interview. Nah harus dibedakan dulu itu. Satu, dan yang kedua, this is podcast man. Dialog. Iya. Dan dialognya itu lebih ke arah aktif. Bukan dialog yang dengan tapi podcast juga bisa scripted kan sebenarnya? Ya bisa aja. Bisa aja. Cuma ya jadinya kan ya berasa Nat. Kayak gitu. Kayak sekarang nih, gue nih hampir lupa tadi nih mau nyusul pertanyaan lo tadi. Gimana caranya lu dari peringkat 5 ke peringkat 1 lu menggunakan attention di 10 detik pertama. Oke, apa yang waktu itu lu lakukan? Jadi di radio itu ada namanya top of hour ya, TOH. Kalau siaran lu per jam. Karena di radio itu namanya format clock. Nih gue bawa lo untuk karena broadcast lebih dalam. Kan biar tahu. Takutnya kan ada yang komen katanya lo anak kemarin sore tiba-tiba nge-host. Alhamdulillah. Kayak lo basicnya penyiar aja, alhamdulillah. Gue selalu bilang gitu. Nah ini gue by the way nih, gue kasih tahu di radio itu ada namanya format clock. Format clock itu kebagi menjadi 4 kuadran. Iya bener. Jadi 4 kuadran yang dimaksud adalah bulat. Oke, ini gue pinjam madu Suhel dulu bentar. Ini bulat. Ini tuh ada 4, 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, 15 menit keempat.
15 kali 4 berapa? 60 menit. 60 menit. Nah, Oke. di 0 detik sampai 10 detik namanya TOH. Top of hour. Top of hour. Top of hour apa sih kalau disederhanain? Top itu adalah yang topnya, yang atau mungkin ini multitafsir. Top itu kebagi menjadi 2. Yang memang top pembahasan dan yang kedua memang top di atas. Ditaruh di atas. Yeah. Top of hour. Top of hour ketemu hour artinya 1 jam pertamanya ini lo mau bahas apa? Oke. Namanya top of hour. Kalau di podcast gue pakai top of hour. Oke, gue paham. Itu yang tadi mau gue bedah, cuma gak keluar karena gue bingung. Jadi gini, ketika lo ngomong dia ini punya bisnis yang omsetnya sekian, yang dia ini dulunya begini terus berubah jadi begini dan begini. Karena abis itu orang mau jawab. Abis itu lo bilang stop. Yeah. Kita bahas dulu dari belakang. Tadi gue pakai teknik itu di belakang. Yeah, tapi gue nggak sadar itu ternyata teknik. Iya betul. Karena apa? Karena gue sering nonton lo kan. Iya. Iya. Dan itu ternyata teknik. Teknik. Jadi di awal itu di 10 detik pertama, ketika lo memperkenalkan dia, lo juga memberitahukan secara terselubung bahwasan ini lo yang akan gue bahas. Itu top of the hour. Makanya ketika narsum pertama kali ngomong tentang apa yang dia mau jawab, lo tahan. Iya. Karena supaya apaan? Save the best for last. Yes. Gue paham. Ya dapat ya. Besok. Dan yang berikutnya lagi, orang ada yang komen gini kan, gue baca kan. Guys, gue bukan berarti gak baca komen lo, gue baca kok. Baca ya? Iya, baca, masya Allah gitu kan. Syukran barakallahu fikum. Tapi yang gue mau titik beratkan adalah ketika dia bantah. Lucunya gini, ya lagi-lagi gue memaafkan lah para audiens gue yang gue cintai karena Allah. Dia bilang bahwa lo bilang tahan. Kasusnya yang ada di House. Nih House nih. Gufron mampir ke sini. Gufron kan, CEO-nya House nih, produknya mampir ke sini. Enak loh. Ya, enak, masya Allah nih. Ini mana tertarik ya? Bismillah. Tertarik. Yang gue bilang bahwa apa? Banyak konsumennya dia adalah perempuan. Akhirnya gue stop kan. Iya. Alasannya karena apa? Lo mau adlibs? Bukan. Yang gue mau jelasin, akhirnya kan gue potong. Ingat waktu itu yang kita pembahasan waktu di Jogja. Oh iya benar. Iya kan? Dia lo motong dia ketika lagi mau menjelaskan perempuan karena lo mau adlibs. Enggak dong. Gue bilang bahwa ntar jawab di akhir ya. Ternyata sih yang bantah gue, yang komen gue. Oh iya. Dia bilang akhirnya nggak kejawab kan? Nah, padahal kejawab. Iya makanya ntar gue jelasin. Jelasin ya. Bener. Nah, top of hour itu adalah fungsinya ngamanin top pembahasan dan menjadi top. Ya top waktu ditaruh di atas, ada top ada bottom kan. Yang lo mau bakal jawab, bakal bahas. Contoh misalnya ketika gue misalnya bahas ada siapa Kaisang misalnya, mau gue angkat telepon. Kaisang anak Pak Jokowi kita, hafizahullah. Akhirnya gue bilang bahwa oke, di jam ini kita masuk jam 7, kita akan ngobrol sama Kaisang membahas mengenai bagaimana caranya dia membangun bisnisnya sehingga franchise sekian banyak cabang. Tapi ntar ya, kalau Ibroh doang ya, ini contoh ya. Tapi setelah sebelumnya dengerin dulu lagu ini. Kan begitu tuh. Apa kata pendengar? Pasti berpikir bahwa oke, gue akan stay sampai ke jam berikutnya. Itu akan top of hour. Nah, sehingga ketika gue opening di sini, gue bilang bahwa orang ini bawa teknik marketing baru yang ternyata bisa jadi banyak musuhnya. Iya kemarin apa flywheel marketing? Mas Aris. Oke. Evapora. Yoi. Seperti apa tekniknya nanti gue bahas ya di belakang. Oke. Nah itu pun juga audiens juga harus tahu. Bukan berarti gue tanya balik. Gimana teknik itu yang lo dimusuhin orang? Nggak gitu? Nggak gitu dong. Redundant soalnya. Satu itu. Dan yang kedua, harusnya dengan semua penjelasannya Mas Aris itu kan udah menjawab. Teknik yang gue bawa tuh ini dan lain-lainnya. Itu kan udah menjawab. Nah inilah yang dinamakan switching perspektif. Aduh panjang nih. Ya udah jadi gini. Jadi intinya lo akhirnya sampai ke prime time, jagoan lo yang lakuin itu adalah top of hour. Lo bisa menjalankan top of hour sehingga konten lo powerful saat itu. Sehingga akhirnya cepet lo naik ke atas. Ya panjang Nat. Jadi kan gini Nat, selain top of hour di radio itu kan 4 kuadran. Per 15 menit itu iklan Nat. Oke. Musuh terbesar dari listener iklan. Lu switching, lu ganti, ketemu iklan, lu cari ada yang ada penyiarnya atau minimal maaf ya waktu itu musik. Lagu, musik. Ya dong, coba kita survei di sini deh. Sesuka-sukanya lu sama penyiar radio apa segala macam, pasti lu yang tungguin adalah ya waktu itu musik. Penyiar ya mungkin levelnya musik, kontennya. Nah, itu musuh terbesarnya para pendengar. Nah, makanya ketika nggak cuma top of hour ada lagi ilmu teaser. Setiap lo mau ngasih konten di abis iklan, lo tease. Gimana tease caranya? Contoh misalnya apa? Lo punya program dulu misalnya kuis lah ibaratnya. Oke, kita kan bagi-bagi 3 juta rupiah. Nanti ada tantangan yang lo harus hadapin. Tapi 5 menit dari sekarang ya.
after the break misal. Iya. Ya kayak gitu. Gue gak nyangka lu ternyata ini penuh rumus bro. Iya dong bro. Gue pikir lu asal demen ngomong doang. Kalau nggak gue nekat banget bangun media kayak gini. Maksudnya ya ternyata ada bahasa kuadran, top of hour ini, dan masing-masing tuh punya masing-masingnya. Karena setiap 15 menit lo harus tahu lo mau ngomong apa, Nat. Gua 10 detik pertama lo mau karena ngomong apa sekarang? Gue kan mempersiapkan kuadran gue kan. Lo iya. Ya kan? Lo ya, jadi gini, waktu itu gue sempat berantakan. buka workshop podcast. Sekarang gue lagi gak buka karena memang gue lagi fokus ini tuh. Nanti Iya. mungkin insya Allah kita buka lagi. Jadi per kuadran itu ada 15 menit. Lo harus tahu 15 menit ini lo mau ngapain, Nat. Ya Allah. Lo bener 10 detik pertama. Gue jabarin ya, 10 detik pertama. Setelah itu misalnya waktu itu lagu misal. Iya. Nah kalau isi konten lo obrolannya apa, sampai ke 15 menit berikutnya. Nah ntar masuk ke 16 menit. Setelah itu lo mau ngapain. Dan itu isinya apa coba? Nggak cuma punchline. Banyak penyiar-penyiar taunya punchline, taunya high point, half punch. Itu juga ada cara motong. Cara motong orang itu juga tadi, selain memang dia harusnya bahasa B, kok nggak kebahas nih. Ini masih ada ranting-ranting yang memang harus gue kupas. Makanya gue potong. Masuknya itu juga harus half punch dulu. Oke. Baru lo masuk. Setelah udah clear, baru lo hajar pertanyaan, dia jawab. Mau ganti tema, ganti pertanyaan, lo punchline. Udahlah gue monolog kayak lu. Lah kan lo tadi nanya, makanya gue jawab. Selain dari itu deh, kita coba bahas karir lu lagi masih di dunia radio, tapi bukan sebagai penyiar. Kan gue juga tahu dong, gue ngikutin dan kita banyak cerita-cerita. Lu juga jadi seorang program director. Ya. Apa sih tugas-tugasnya program director? Dan ketika lo jadi program director, lo bisa sampai pada titik jadi program director. Itu apa yang lo bawa ke radio itu? Apa yang lo bawa, prestasi lo apa saat itu ketika menjadi, sampai lo di hire sampai jadi program director? Dan ketika jadi program director, perubahan apa yang lo bawa dari program director sebelumnya? Nah itu tuh yang mau gue tanya lagi. Nah, kan Anda suka begitu, Anda suka banding-bandingkan. Ntar setelah ini saya akan nanya gaji Anda dulu berapa. Sebagai ini tuh saya mau balas. Iya, oke. Saya mau balas mereka-mereka yang nafsu sama Anda. This is a good question ya. Maksudnya apa sih? Ketika gue ada di radio, gue penyiar. Akhirnya waktu itu gue sempat ada, kalau bahasanya mohon maaf ya, Bang Rafiq, karena memang menjadi direktur utama di radio gue pada saat itu ya. Sebelumnya ada Bos HW sih sebetulnya di MRA Media. Akhirnya ganti ke Bang Rafiq. Intinya adalah gue terhijack lah. Gua sama Aldi itu satu paket di hijack. Mungkin bahasanya bajak kalau bahasa kasarannya. Lagi siaran pagi di Trax FM, akhirnya gua pindah ke Hits FM, grupnya Indika FM. Pembajakan itu terjadi adalah mungkin ya dengan pasti gaji dan lain-lain sebagainya. Oke, ntar gue bahas. Di mana ada cuan? Di mana ada cuan, di situ ada Diriansa. Nah, artinya adalah kenapa gue bisa ke sana, terus akhirnya kenapa juga bisa ke program director. Sebelum ke program director, gue pindah radio dulu, Nat. Sama-sama morning show, prime time pagi, dari radio 1 ke radio yang kedua. Di radio yang kedua, pencapaiannya kenapa gue bisa pede lah menerima jabatan tersebut adalah radio ini baru, Nat. Hits FM ini baru ceritanya. Gue siaran bertiga. Gue, Aldi, Armanda Geraldi, sama Vincent Rompis. Halo sama Vincent. Gue sama Vincent. Bareng sama Vincent. Siaran gue sama Vincent. Iya pernah tuh. Gue nonton. Ya gue jadi cerita-cerita deh, gak usah deh. Gue pernah denger waktu itu. Dustin. Lagi riset. Emang behavior lu nonton begitu? Enggak, gue lagi riset. Oke. Riset kan gue mau wawancara lu dong. Oh iya benar. Ayo riset ikut Tonight Show. Gue lagi riset. Ya riset Vincent karena kan dulu pernah sama gue gitu kan. Gitu, denger. Ternyata Dustin kan di situ penggemar radio kan. Ditanya waktu apa? Oh iya, Vincent bilang kan waktu itu. Oh itu siaran itu sama Derry loh kayak gitu. Oh ini Derry bener. Ternyata bener lo konfirmasi. Dulu bener nama Vincent lo dulu. Sama Vincent. Gue bertiga. Okay. Jadi Destanya itu siaran pagi di Prambors. Gue sama Vincent sama Armanda Geraldi itu si Aldi itu siaran di Hits FM. Nah di Hits FM itu gue penyiar pagi tuh sama bertiga tuh. Disitulah itu challenge. Di situ target dari perusahaan. Jadi Nielsen itu menjadi tolak ukur sebuah radio yang mana untuk jualan iklan, slot iklan. Lembaga survei yang bernama SC Nielsen. Walaupun dari ribuan lembaga survei banyak, cuma yang common di mata klien itu adalah SC Nielsen. Ngukur trusted lah ya. Oke. Nah dari situlah ternyata ya waktu itu gue bilang ya pokoknya qadarullah lah ya. Di situ masuk Nielsen itu nggak gampang. Waktu itu ya, gue nggak tahu kalau sekarang perhitungannya seperti apa. Waktu itu peringkatnya 1 sampai 40. Kalau salah koreksi 1 sampai 40. Dan yang paling dikit yang paling bawah itu adalah ketika lo sudah ada di 100.000 pendengar.
Oke. Baru lu bisa masuk ke Nielsen peringkat 40. 100.000 pendengar pada 1 menit itu. Oh no. 1 hari. Per wave. Jadi Nielsen itu kebagi menjadi 4 wave. Kalau setahun itu berarti ada berapa bulan? 12. Per wave berarti 3 bulan kali 4. Per wave 100.000 udah masuk. Yang nomor 1 biasanya berapa per wave? Jutaan tergantung pendengar ya. Gue gak tahu kalau berarti sekarang, ini kalau di radio tinggi dong. Viewers kita 2 jutaan kemarin. 2.300.000 dalam sebulan. Iya. Itu Gen FM gue lupa Kemal cerita peringkat nomor 1 sekitar 2-5 juta pendengar. Berarti kita bisa nanya price list sama mereka berapa kalau iklan? Iya bisa. Kalau jadi kita pas harganya. Gue masih tahu kok gue. Oh lu tahu? Oh ya udah, ntar kita coba. Anda otaknya revenue ya? Sama sih, di mana ada cuan kita ada renat juga. Iya, nah makanya tolak ukurnya adalah SI Nielsen. Nah di Nielsen itu adalah keukur bahwa lu per wave W1, W2, W3, W4 3 bulan bagi 4 aja tuh dari 12 bulan. Nah dari situnya waktu itu langsung di 3 bulan pertama, ya waktu itu qadarullah gitu ya, itu Hits FM masuk. Masuk yang pas tadinya belum masuk. Kan kan gak ada radionya. Oh baru lu masukin ke 40 besar. Langsung masuk 36 gue lupa. Dalam waktu? Ya itu 3 bulan. Lu penyiar atau program director satu? Oh penyiar. Oh lu penyiar. Yang gue belajar banyak dari radio konsultan asing. Oke. Kan waktu itu kan konsultan kita asing. Ini belum jadi yang program directornya nih? Belum. Oke. Kan tadi pencapaian lu kan agar trust jadi program director. Oke. Pasti jadi kan lu butuh. Lo gue kasih peruntungan bahwa lu program director. Let's say. Prestasi lo apa? Gue penyiar pagi. Penyiar pagi program yang udah lo bawa udah masuk Nielsen peringkat berapa? Kan gitu tolak ukurnya. Oke. Sip. Nah ketika gue waktu di situ ya gue tinggal bawa aja. Gue bilang bahwa iya gue waktu itu ya qadarullah berhasil masukin ke Nielsen dalam waktu sekian. Dan materi-materi gue bilang ketika gue dipercayakan di radio ini, gue akan bilang bahwa target lo berapa ngasih gue untuk masuk Nielsen. Dan kebetulan waktu itu memang belum masuk Nielsen tuh radio tersebut. Ya udah pada tahu lah ya, waktu itu kan gue program director di Trax kan. Belum masuk Nielsen. Gue gak tahu belum masuk Nielsen apa gimana lah. Pokoknya belum masuk Nielsen lah. Nah ya udah akhirnya dia target perusahaan gue ya Bang Rafiq waktu itu ya udah lo challenging aja. Lo berapa waktu itunya. Akhirnya targetnya waktu itu gue 6 bulan gue bilang. Nekat gak tuh? 6 bulan masuk SI Nielsen. Iya, karena emang lu suka nekat. Gue sebagai partner lo tahu kalau nekat. Iya. Radionya itu lo bayangin udah berapa ya waktu itu ya? 20 tahun kalau gak salah. Radionya 20 tahun. Tapi belum pernah masuk Nielsen. Allahu alam. Ada yang bilang katanya pernah udah sempat keluar apa? Enggak. Pernah tapi sekali. Oke. Atau ada yang bilang nggak pernah sama sekali. Jadi mau dikoreksi ya. Waktu itu berita yang gue dapat karena kan waktu itu kan gue sempat lama di Solo segala macam kan. Gue nggak ngikutin perkembangan. Waktu gue ke Solo kan waktu itu kan gue kreatif director. Iya. Oh lu juga kreatif director ya? Iya makanya kan dari penyiar gue kreatif director baru program director. Gitu maksudnya. Nah dari situnya itu ya udah gue singkat lah ya. Iya singkat. Dari kreatif director akhirnya kan gue masuk ke program director kan. Ya udah tantangannya adalah berapa? 6 bulan. Oh 2 wave ya Nielsen. Itu pun gue sendiri nyebut 2 wave. Aduh apa setahun aja kalau gue bilang gitu. Terus? Karena ini udah radio yang bukan kaleng-kaleng kan. Udah bertahun-tahun. Puluhan bahkan. Oke lah bolehlah 20 tahun. 20 tahun tuh kan radionya udah 20 tahun. Oke, siap 6 bulan. Program director waktu lu ngelamar. Masuk Nielsen dulu. Jadi kalau lu program director di sini, lu bisa bawa ini masuk Nielsen enggak? Oke. Dalam waktu berapa lama? 6 bulan lu bilang. Gue bilang 6 bulan. Tercapai. Akhirnya ada yang bilang 20 tahun aja berat. Lu mau 6 bulan. Nekat. Ngerti gak maksud gue? Anda terus 20 tahun. Kita ngomong 20 tahunnya dulu deh. 20 tahun Allahualam ya. Pernah masuk. Itu pun ada yang bilang pernah masuk sekali. Habis itu keluar lagi. Masuk 40 besar tuh. Masuk keluar lagi. Dalam waktu 20 tahun. Nggak tahu mungkin di tahun 2016-nya. Nggak tahu mungkin di tahun pas gue udah jadi creative director let's say. Tapi waktu itu ada yang bilang juga katanya nggak pernah. Ya koreksi lah. Gue ambil pendapat yang pernah aja deh. Selama 16 tahun baru masuk 1. Abis itu nggak masuk lagi. Bayangkan mau 16 sampai 20 tahun aja anggaplah. Nggak pernah masuk. Gue mau nargetinnya 6 bulan. 6 bulan. Gimana tuh hasilnya? 3 bulan. Beneran? Wallah. Masya Allah. Apa yang lo lakuin saat itu? Bisa sampai 3 bulan. Dengan target 6 bulan lo bisa capai dalam 3 bulan. Apa sih yang lo lakuin saat itu? Sistem. Gue gak menyalahin program director sebelumnya. Itu bagus. Sawi namanya gue kenal. Dulu Sawi itu perempuan namanya Sawi. Sawi itu dulu jadi produser pagi gue di Trax. Akhirnya gue pindah ke Hit. Sawi naik jadi program director. Ya kayak mungkin polanya itu bagus. Oke. Gue mention lah. Mudah-mudahan nonton juga gak masalah. Jadi gue gak menyalahin itunya. Tapi pas gue lihat
bukan karena saunya salah, tapi bisa jadi programnya aja, polanya dia pola gue. Iya. Kebayang ya maksudnya ya? Akhirnya polanya gue rombak 200%. Gimana Total. tuh maksudnya 200%? Per kuadran. Apa 200% apa? Konten Maksudnya apanya? total rombak ya 100% lebih maksudnya. Semua elemen-elemen yang ada di radio. Perubahan yang paling nyata yang lo lakuin. Oke, nah Dan dari mana lo dapetinnya nih ide tersebut sampai lo bisa gue pengen program ini. oke, gini ya, gue bedah satu-satu ya. Dalam 1 jam itu ada 10 lagu. Kita ambil librohnya ya. Yeah. 10 lagu, which is 1 lagu berarti ada 3 menitan. Di dalam elemen-elemen dalam 1 jam yang gue rubah adalah 12 lagunya. Polanya mau apa aja. Yang gue rubah adalah sweepernya. Sweeper itu apa? Sweeper permisahan antara lagu dan lagu. Itu ada jingle mungkin kali ya. Tapi namanya sweeper cuma 2 detik. Misalnya kayak kasih solusi FM. Oh gitu. Bumper. Beda lagi Nat. Bumper tuh setiap program. Kalau mau ada program unggulan ada bumper in, bumper out. Oke. Itu sweeper tuh. Di sweeper itu kurang lebih sekitar belasan atau puluhan. Itu gue rubah. Yang tadinya mungkin begini jadi begini. Yang mungkin durasinya tadi 6 detik. Pace-nya kurang cepat, gue jadi 2 detik. Jadi Anda dari dulu musuhan sama dragging ya? Yes. Kami kan DJ ya ceritanya, radio DJ kan. Jadi per tempo itu harus nyambung. Oke. Itu satu. Itu gue rubah tuh di Adobe Audition. Gue rubah, gue rapiin gue ngedit sendiri di Adobe Audition. Pantesan lo bisa ngedit ya? Insya Allah. Terus? Adobe Audition, gue pelajaran Adobe Audition, gue bikin tuh, gue bikin montage sendiri, gue bikin ya tadi bumper in, bumper out. Maksudnya gue ngerapinnya ada orang production, Mas Adi waktu itu. Oke, Masya Allah dia. Nah intinya kayak begitu. Nah itu tuh gue rapiin 1 jam itu mau ngapain. Dan gue ngerapin lo tau gak? Gue mapping, orang-orang mapping itu kan mungkin secara umum ya. Masuk perusahaan, apa sih lo? Handover kan? Handover ke sebuah perusahaan. Habis itu lo baca-baca peta kan? Iya. Gue ngabisin waktu gue dalam waktu 3 bulan itu. 1 bulannya gue ngerancang program. 2 bulan doang jadi lo mencapai itu? Iya, mungkin begitu kali Mas. Jadi gue sebulan kayak seakan-akan nggak kerja mungkin. Apaan Der? Apaan? Sistem Nat. Iya apa? SOP. Sampai bisa masuk nih ke dalam 1 wave. Berarti kan 1 wave dong. Kalau gue belajar bahasa ini baru dari lu kan. 1 wave lu bisa bikin dia masuk Nielsen yang tadinya 20 tahun nggak masuk. Atau 16 tahun tadi ya kalau nggak salah. Itu tuh apaan? Program maksudnya perubahan apa yang lo bawa gitu maksud gue. Ini ya betul setuju. Perubahannya semua sistemnya. Ngomongnya yang tadinya mungkin 5 menit gue jadiin 2 menit. Karena talk set namanya kalau di radio. Talk set 1 menit 6 menit jadinya 1 menit 2 menit. Sweeper yang tadinya pokoknya gini, rumus dasarnya pasti pace. Biar lebih cepat. Terus pola-polanya tadinya nggak ada 10 detik. Opening, gua mengharamkan opening sama closing. Gua nggak pakai closing. Lo pernah lihat dikasih solusi ada closing? Thank you udah hadir di sini. Terima kasih teman-teman yang pada nonton. Nggak ada. Punchline tutup, bumper out. Apa tuh reasonnya? Gue jelasin ya. Analogi, lo nonton apa tadi? Misalnya Tonight Show. Lo kan gak suka nonton Tonight Show nih. Ceritanya lo suka Tonight Show. Kok ketawa sih? Iya bener kan? Ceritanya lo suka nonton Tonight Show. Oke, lo nonton. Ada Vincent, ada Desta gitu kan. Pas nonton tiba-tiba di penghujung acara Vincent sama Desta bilang bahwa thank you udah pada datang ya. Thank you udah pada datang sini. Terus penonton udah mulai prok kredit title naik kan. Thank you udah datang di sini. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Kredit title naik di TV. Lo ganti apa yang lo lakukan? Ganti channel atau ganti acara lain. Haram gak hukumnya? Gak boleh kan itu. Berapa revenue stream ketika haram hukum dalam dunia radio maksudnya ya? Nah, dari jam 10 harusnya lo bukan closing, tapi lo nganterin ke penyiar berikutnya apa? Guys, ini disclaimer dulu ya. Kita ngebahas ini semua tadi Ibroh. Maksudnya bagaimana nih Derry dulu yang mengerjakan ini semua tuh gak ngebuang itu aja. Terus habis itu dia bingung ngapain. Walaupun pernah bingung sih dagang martabak apa segala macam. Cuman akhirnya dia menyadari bahwasannya, loh kenapa gak gue rubah semua knowledge ini menjadi bentuk yang lain gitu. Dan akhirnya bentuk yang lain itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan Masya Allah Der, gue nih Masya Allah ya, ini cerita nih Ibroh nih. Ini gue being thankful sama lo gitu. Kita barengan jalanin ini tapi gue being thankful sama lo. Sampai banyak banget Der yang pernah ada nih satu case nih gue pengen cerita sama lo nih. Tadi dead air ya. Iya udah gak apa-apa lah. Gue pernah cerita satu case nih sama lo nih. Jadi ada orang datang ke kerabat gue. Adalah kerabat gue, ceritain ini takut orang gak nonton ini gak enak. Datang ke kerabat gue. Dia bilang kayak gini, lo kan punya bisnis, dia bilang.
Oke, nih bisnis lu ini nih kalau mau bagus nih, nonton podcast Kasih Solusi, dia bilang. Di situ banyak loh ngundang-undang ini nanti diajarin caranya gimana begini segala macam. Terus dia bilang apaan? Itu punya kerabat saya. Terus dia kayak, aduh malu jadinya, gue bilang kayak gitu. Dan gue ketika diceritain hal itu, gue merinding dan gue kayak mantap nih dari Masya Allah nih. Masya Allah. Tabarakallah. Itu gue melakukan ini, gue mau thank you juga sih di sini sama lo gitu. Sebelum kita maju lagi nanti ke depannya, berapa gaji lo ketika lo jadi penyiar dan berapa gaji lo ketika nanti jadi program director, walaupun itu sebenarnya nggak penting. Dan gue bingung kenapa lo selalu, kenapa nih alasan lo selalu itu namanya bridging Der. Kenapa lo selalu menanyakan omset? Bisa gak gue tapi? Kalau bridging, kalau bridging jangan nanya dulu. Gimana? Lo bridging dulu, baru ntar orang kesana. Lo udah nanya, gue udah mau. Kalau malah lo kesana. Namanya jembatan. Kalau jembatan, ya bikinlah jembatan. Kalau tadi lu tuh udah baru setengah jembatan, lu nanya. Jadinya setengah nih. Tapi pas gue mau jawab, baru lu bahas yang lain. Soalnya apa pentingnya gitu lo nanyain omset orang, nanyain ini apa ngeluarin kalkulator. Kenapa itu kan urusan orang. Ntar kalau didatengin pajak gimana? Apa coba urgensinya apa? Jadi gini, kalau di media itu kan pasti kan di dalamnya salah satu revenue streamnya nggak cuma dari iklan yang masuk, tapi kan ada agency lah. Kita banyak ngejalanin project sama klien-klien. Ya misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar lah, Wings Group apa segala macam. Nah disitulah pasti kan ada revenue yang mau kita jalankan. Lalu ujung-ujungnya, ya perhatikan di sini ya, ujung-ujungnya iya pastikan apa ya, gua paham banget mengenai dunia agency. Pilar-pilar dalam kategori itu harus dikerahkan. Yang gue pakai yang tadi barusan adalah ada 6 pilar kategori sosmed. Kenapa gue bahas mengenai gaji dari agency nih, gue rumusnya nih. Oke. Kenapa gue bahasnya mengenai pemasukannya dia berapa? Itu gue ngambil pilar kategori yang bernama inspiration. Jadi bukan connection. Kok gue so tau ya? Bisa connection, tapi sebenarnya koneksi kalau gue bahas lebih dalam sih perusahaannya. Misalnya tampilin dong rumah lo. Oke, itu connection. Itu connection. Masuk ya, karena dia mau tahu berkoneksi sama kita bahwa coba dong lihat rumah lo. Coba lo dong mau konekin si audiens sama narasumber lo kan gitu. Ya. Kayak misalnya konten-konten yang ada di Pecah Telur, Cap-Capung di YouTube tuh, itu dia connection dan inspiration. Ya betul. Dan education juga mungkin. Iya betul. Nah kalau di situ kan hanya sebatas nanya berapa omset lo. Kecuali kalau gue masuk lebih dalam itu connection. Nah itu yang gue mau bangun. Kenapa? Karena di 6 pilar kategori sosmed ini teman-teman juga agar termotivasi. Kalau memang ternyata si narasumber yang nggak mau jawab, nggak apa-apa. Kan gue bilang kalau lu nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, dia jawab. Pas gue jawab, buat apa? Memotivasi buat teman-teman semua. Agar apa sih? Dia aja bisa nih. Masa lo rebahan doang? Itu poin pentingnya sih sebetulnya. Lo tau gak dari tadi lo ngomong yang di otak gue apaan? Gue lagi mikirin nih punchline penutupnya apa. Udah tutup di situ. Belum. Berantakan banget. Belum. Ya memang jadi punchline sih ujung-ujungnya. Kak nih, oke, rumus punchline nih. Sekarang kita bahas deh. Punchline itu didasari. Bridging gue bagus gak barusan? Iya lumayan lah ya. Punchline lu harus tahu konotasinya. Setelah itu lo mau ngapain? Lo bangun dulu, namanya setup punchline. Jadi sebelum punchline itu ada setup punchline. Lo setup dulu. Kalau lo tiba-tiba mau lo ngambil punchline, ini teknik penyiar nih. Lo ngambil punchline, tapi lo harus tahu resikonya. Kalau lo gagal punchline, mereka nggak akan balik lagi. Tapi ketika lo berhasil punchline, mereka akan stay nungguin di situ. Nah rumusnya adalah ketika memang di perannya lo mau nutup nih acara, yang memang nanti di notabene-nya bakal ada part 2, bakal ada besok dia datang lagi, entah itu beda narasumber. Lo tahu harus punchline yang memang sifatnya ngangenin, gitu kali bahasanya. Guys, susah loh guys. Ini gue nih ngejalanin ini, gue bilang ini susah. Padahal di depan gue orang yang setiap hari gue ketemu. Yang gue bisa aja ngegali dia karena gue udah tahu banyak, tapi gue tetap bingung. Dari tadi berantakan, tekniknya jelek dan lain-lain. Emang gue nggak bisa ternyata, mesti belajar lagi. Gue ternyata gue kaget deh. Ternyata di situ ada top of the hour yang gue belajar nih. Ada per kuadran yang mesti ngapain aja per 15 menit. Teaser ada juga. Teaser ada. Dan ngeselin deh, kenapa lu nggak ngelatih gue dulu sebelum kita masuk ke sini? Ya kan natural padanya. Oh gitu. Dan yang kedua adalah biar lu merasakan. Ribet kan? Iya, jadi selama ini gue bilang, "Der lu kok gini. Der lu gini. Lu jadi mau ngehukum gue di situ." Udah, lu rasain deh gitu. Gitu. Padahal niat gue awal adalah mampus nih Der ini gue.
Gue bongkar di hadapan umum gak taunya habis gue. Ya begitulah intinya. Itu 2 kali panjang belum ditutup juga. Enggak, lo lihat aja deh. Mungkin narasumber yang pernah hadir ya kan pernah komen juga kan. Iya. Yang gue pernah bantah juga tipis-tipis mengenai gue suka motong omongan orang. Iya. Siapa sih omongan Hensa? Mungkin coba dilihat deh. Apa sih di respon ini mereka loh, di ini loh. podcast gue? Di podcast. Coba buka deh podcast Deriansyah deh. Bukan di Enggak Deriansyah. bukan podcast, maksudnya di akun gue. Oh sorry. Di Instagram Deriansyah gue jadi mari kita bongkar di podcast Deriansyah. Bukan di Instagram saya Dim. Atau bukan deh. Coba itu kan ada gue sempat bahas mengenai pemotongan narasumber. Iya, maksudnya gini, ini biar clear aja. Kita lihat responnya. Kalau memang kata narasumber seperti apa? Narasumbernya senyaman apa sih? Kalau memang siapa tahu kita menemukan satu narasumber yang memang iya nih, gue pernah duduk di podcast solusi, tapi ternyata gue nggak suka sama pembicaraannya. Oke, sambil nunggu Dimas nih. Lu pernah nggak? Gaji nih, awas lu. Enggak. Saking ngeselinnya nih, lu mau ditampol sama narasumber. Anda bagus sekali mancing ya. Pernah nggak? Pernah. Guys, gue tuh melewati fase-fase. Mau ditabok, marah. Jangan kan ditabok. Diapain? Gue didorong jarak sekitar 1 meter 2 meter, beberin di tembok. Siapa deh? Jadi gini cerita dulu ya. Ada. Ternama kok. Ada ternama. Punya channel juga. Enggak apa-apa gua punya channel. Punya. Oke. Dulu ngeband. Anda menggiring banget. Saya pakai cara Anda nih. Anda kan suka begini narasumber. Sekarang giliran saya untuk giniin Anda. Ya ini makanya gue ceritain dulu. Iya. Gue ceritain dulu. Jadi teman-teman guys. Yang ini. Iya nanti. Iya. Jadi lucunya gini. Gue juga jangan dipikir bahwa gue nggak punya salah, punya guys. Di fase belasan tahun itu gue banyak belajar. Walaupun mentor gue udah ngasih tahu bahwa cara motongnya begini ya. Dan motong itu ada bab usul loh dalam sebuah broadcast. Iya. Iya kan ketika Najwa Shihab motong. Waktu sering diprotes juga tuh. Iya. Gue baca-baca ternyata Najwa Shihab sering dikritik. Padahal dia papan atas. Loh iya dong. Motong itu ada kebutuhan. Satu. Dan yang kedua, motong itu gak melulu dia dragging. Jadi dipotong karena dia dragging narasumbernya. Iya. Dipotong karena harusnya ada yang lebih. Ya mungkin ya tadi ya tone down. Dipotong karena memang dia kurang greget. Ada beberapa ranting yang harus diangkat. Dan dipotong juga ada tekniknya. Dan bahkan itu menjadi bab usul. Kenapa lo harus motong? Itu dulu tuh pembahasan. Harus clear dulu nih. Nah makanya kan Najwa Shihab apa segala macam motong. Tapi motongnya itu kita tahu pada tempatnya. Kapan harus motong? Susah kalau dipraktekin. Dijelasin secara teori susah. Tapi memang teknik ini ketika ada narasumber yang ngomong, ini waktu yang tepat untuk dipotong. Apapun alasannya tadi ya. Nah artinya ketika di situ kita harus tahu kapan masuknya. Itu dulu tuh. Lu di waktu itu mau ditampol. Nah ditampol itu adalah ketika gue gak ada ilmunya. Makanya gara-gara motong. Bukan gara-gara lu mau bawa dia ke jurang. Semua gara-gara motong gak pada tempatnya. Bukan pada memang harusnya dipotong karena mungkin dia tidak dragging, gue potong. Mungkin dia daging, dipotong. Kalau daging kan ngapain dipotong? Pembahasannya daging gitu kan. Atau mungkin dia tidak redundant, gue potong. Atau mungkin dia lagi ngomong baik-baik, gue hina. Gue bawa ke jurang. Macem-macem. Jadi gak full teknik. Waktu itu gue di malam. Dari weekend gue ke malam. Iya kan? Mau ditampol. Akhirnya bapak yang bernama Jimmy Multazam. Anda saya lagi umpet-umpetin. Gak apa-apa kan senior gue. Pada saat itu kan dia datang ke radio. Senior gue tuh. Gue baca belajar dari Om Jimmy. Ya kan itu waktu itu gue salah, makanya gue akuin. Jimmy di upstairs kan? Iya, Jimmy di upstairs gitu kan. Maksudnya adalah waktu itu gue salah. Gue salah. Dan Jimmy waktu itu menegur gue dengan di waktu yang tepat agar gue berubah apa segala macam. Om Jimmy, Masya Allah gitu kan. Waktu itu gue nggak salah, lah pokoknya. Cerita. Iya pokoknya dia ngomong begini, gue timpalin. Dia lagi ngejelasin. Lu mau punchline nih. Gue mau punchline. Lu bawaannya apa punchline deh dulu deh. Penyiar baru kan maunya show off. Iya kan, maunya tampil penyiar baru. Kalau dia ngomong apa dia bener. Di situ totally 100% Jimmy bener. Om Jimmy bener. Akhirnya gue ngasal waktu itu ya ada mungkin penghinaan di waktu yang tepat nggak lucu gue maksain dia lagi ngejelasin gue hina mungkin dan lain-lainnya ya udah akhirnya begitu gue masuk ruang siaran gue mau belok kiri Om Jimmy gandeng gue sebelah kanan ikut gue dulu bentar ke pantry temen gue udah masuk Aldi bentar gue diangkut sama Jimmy ke pantry terus udah dorong pantrynya kan ya lah berapa sih 2 meter kali depan ujung wastafel di tracks dok tembok bam
Jimmy mukanya udah di sini Jimmy. Terus Ya nggak usah dijelasin lah. Karena kan mungkin Jimmy tanpa disadari Om Jimmy maksudnya keluar kata-kata apa segala macam lah, macam-macam gitu, muka udah di sini. Tapi lu thankful ya sama kejadian itu. Oh iya, justru gara-gara Jimmy bilang lu gue tabrak-tabrakin lu pulang dari sini pakai Vespa. Oh jadi kelepasan tuh. Om Jimmy begitu. Lu pulang dari sini terlepas dari gue nggak bilang bahwa Om Jimmy adalah kebiasaan seperti ini ya. Mungkin memang dia cara negur gue, sayang sama gue dan lain-lainnya. Bukan begini ya. Gue sangat berterima kasih. Tapi setelah itu baik, hubungan enak. Baik banget Om Jimmy, masya Allah. Iya kan, nah kayak gitu-gitulah. Akhirnya gue banyak belajar. Oke, balik lagi deh sekarang. Kalau tadi kan lu yang ditampol, kalau ini coba gue pengen lihat sekarang lu udah berubah apa belum setelah mau ditampol. Mau ditabrak-tabrakin pakai Vespa. Coba. Aduh. Oke. Di yang mana tuh? Oh, masih di bawah-bawah ya? Masih di bawah ya. Udah lama ya. Yang covernya ada biru-birunya ya kalau nggak salah. Covernya yang bahas motong-motong tuh di situ komen-komennya ada tuh. Pelan-pelan Dim. Iya itu dia tuh. Oh udah bawah lagi. Ini Muslim Live Fair kemarin Jogja nih. Si bawah. Coba kita lihat bawah lagi. Mana. Ya pokoknya begitulah, suka duka buat teman-teman. Coba dong. Tadi gue punya tugas ya sebenarnya buat ngisi ya. Cuman gue malah nontonin layar ya. Makanya gue bawaannya refleks mau ngisi. Lu bawaannya refleks mau ngisi. Karena lu dead air dragging. Harusnya Nat, ketika lo mengantar ke sini, lo sambil ngejelasin. Oke. Dia kan lagi nyari operator. Kan padahal yang pertama gue udah gue bahas yang tadi lo mau ditampol. Itu kan niatnya buat ini. Iya harusnya lo tetap ngarahin. Tapi yang kedua pas ininya udah muncul gue malah nonton. Nah itu harusnya lo bilang. Itu salah tuh. Iya salah. Harusnya lo gini, lo multitasking. Nat, host tuh multitasking. Jauh juga Der ya. Iya pokoknya bawa-bawa lah. Oh iya sebelum Ustadz Khalid ya. Bawa lagi. Ya pokoknya gitu, lo harus multitasking ketika lo mau ngarahin ke sini, lo biarkan dulu operator bekerja sembari dia cari. Nah ini yang ini nih. Nah, buat lo yang suka komen di konten YouTube kasih solusi. Ya. Oh, lo udah ngelakuin dulu ya sebelum gue lakuin ya. Tapi kan enggak sedetail ini. Okay. Gua kan enggak beda secara tekniknya. Iya. Secara broadcastnya. Nah, ini harusnya lo ngisi nih. Apaan? Iya apaan? Tadi ada apa? Ada host sama narasumber harusnya lo ngisi apaan? Lah mana gue tahu. Ini ketolong gue sama lu ya. Gimana kalau narasumbernya yang nggak bisa public speaking misalnya, tapi punya cerita inspirasi. Gue sering tuh nemuin tuh, gue nonton. Wah gini amat ya. Lu kayaknya gue ngeliat lu try hard banget ya buat bikin dia ini. Effort. Kalau gue gimana tuh? Diem-dieman tuh. Udah diem-dieman. Jadi gimana Pak? Nah, udah. Paling lo ngobrolin sehat. Alhamdulillah gitu. Potong rambut di mana Pak? Oke masuk. Buat lo yang suka komen di konten YouTube kayak solusi, jangan sering motong pembicaraan ya Bang, biar enak dilihat. Ini kan podcast. Nah justru karena podcast. Bang, kalau narasumber lagi ngomong nggak usah dipotong, nggak enak didengarnya. Banyak motong-motong narasumber. Next Dim. Maaf host, jangan sering motong saat guestnya cerita. Jangan motong dan lain-lain. Udah. Inti dari pembicaraan ini, Derry pernah ditampol. Tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa narasumber yang komen di sini yang pernah diundang sama Derry. Coba ke bawah. Bawah, enggak ke bawah, komen. Di komennya enggak di kontennya tadi. Di komennya bawah. Lihat, pelan-pelan Dim, pelan-pelan. Ada banyak ya. Banyak ya, dia keluar lagi. Kalau dari handphone kelihatan enggak tuh? Yang ini siapa sih narasumbernya waktu itu? Banyak, ada gue kemarin baca ya karena gue riset Der. Gue riset. Itu ada mantan bos gue tuh. Siapa? Ajeng Hendarmin. Oke. Oh, ini mantan bos gue di radio nih. Dia tepuk tangan dan dia bilang, "Oh, ini orang masih pakai tekniknya gitu kali ya." Mungkin nih. Terus bawah. Baru tahu gue Ajeng ngomong. Kalau dulu gue yang wawancara Dustin abis kali gue. Lu bisa ya. Survive lo sejam lo. Itu tuh. Jujur aja tuh ada tuh. Ini bukan narasumber tapi dia ngomong jujur aja Anda yang nonton gak lihat kok dari segi motong-motongnya ada yang salah. Bang Derry timingnya pas buat motong, tidak asal potong bicaraan. Buat ente-ente semua yang nonton coba lebih digali lagi tentang ilmunya, teknik memotong bicaraan ketika orang lain sedang bicara. Biar paham aja gitu, nggak asal komen. Oh ternyata Masya tetap Allah. Ya di mana ada haters di situ ada lovers juga ya. Iya. Masya Allah karena Allah. Bawa lagi terus. Yang dari narasumber, Reda juga kalau nggak salah komen di sini nih. Hensa juga komen di sini. Terus saya cuman terus aja dari tadi. Untung saya sama Anda di sini siaran. Saya nggak mau lagi jadi host. Saya tobat jadi host. Saya nggak mau. Gue sih nungguin aja. Apa lah ini memaklumi lah. Tapi tadi yang paling parah man. Lu mesti tadi isi Nat apaan? Ada lagi. Host nanya. Terus gue harus ngomong apa ya? Jangan ketawa mulai adalah keras hati ntar. Iya betul. Gue mesti ngisi lagi. Iya lu mesti ngisi. Ya pokoknya tadi ada kayak
Ya gimana caranya? Biar gampang mendingan Mesti- ini diedit deh, nanti dipotong aja deh. Enggak apa-apa, seru, kita natural dong. Gak natural, jangan dari edit. Malu gue sebagai host. Loh, bacot. enggak apa-apa. Nih, saya bantu sebagai pin. Ada yang gue pin gak ya? Gue lupa deh. Ada bawah. Tapi Banyak juga der yang komen der kalau di konten lu der. Masya Allah. Nia Odgaard. Lagi lanjut. Astagfirullah, belum ada juga sampai saat ini. Ini coba gue bantu pin kali dari sini ya. Gue lupa ada yang gue pin gak ya? Ini dragging gila nih der, parah der. Ya gak apa-apa lah kali-kali kan. Kan ini kan lu yang mau nanya. Gak apa-apa. Nah, Reda Samudra ketemu juga. Kata Reda, karena alhamdulillah gue part of yang diundang gaya potong Deriansyah. Potong lagi aja dia bilang. Terus pas gue sabotasi ke solusi buat ngorek Deri, sikat potong-potongan. Karena ini ngobrol santai. Karena ini potongnya bukan nyelak dan gak membuat jalan buntu. Justru seperti daging. Lalu potongnya topping yang semakin membuat selera. Luar biasa Bapak Video Nasional. Masya Allah. Attention. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Kakak lihat presenter kelas atas dan luar negeri pun melakukan hal ini. Ilmu potong gak mudah. Easy kalau gak demen. Banyak pilihan podcast yang mungkin pas buat teman-teman. Dan tentu gue tahu dari Doi pasti juga dengerin saran dan berusaha lebih baik untuk penyajian daging-daging yang disungguhkan. Dikasih solusi biidnillah. Para nonton Joe Rogan gak sih? Joe Rogan dia ngomong, narasumbernya diem. Konfirmasi. Gue sering nonton Joe Rogan, dia ngundang orang. Dia yang cerita. Narasumbernya, yeah that's true. Yeah that's correct. Yeah I heard that as well. Gitu segala macam. Joe Rogan yang cerita. Ini audiens yang tadi barusan yang bilang ke kita nonton Joe Rogan. Benci banget gitu sama Joe Rogan. Joe Rogan experience. Udah sih kayak intinya gue mau udah perwakilan. Tapi kalau mau lihat sendiri aja. Di situ ada semua. Hensa juga ngomong Syamas. Syamas Setria, Dokter Kanva. Gitu der. Iya pokoknya Jadi, banyak lah. Iya jadi ya pada intinya gue puas sih. Ternyata gue yang tadinya mau ngasih pelajaran, gue yang dapat pelajaran. Sekarang gantian gimana? Gantian. Gue yang gali lu. Lu gak rela kursi lu gue ambil. Iyalah. Bukan masalah itu juga. Yang kedua, gue harus cari tahu juga. Apaan? Lu tuh kayak gimana orangnya? Bertahan, gue dulu kenal dari SMA sehingga lo bangun bisnis. Pertanyaan gue, ketika lo udah bangun bisnis, kan lo sempat apa ya? Mungkin revenue streamnya itu gede banget. Masya Allah. Gue ngeliat. Jadi waktu itu gini, guys cerita dikit. Sebenarnya forecastingnya Renat tuh ada di file grup kita nih. Lo waktu itu kita lagi nyusun forecasting. Masih ada ya, belum gue hapus ya? Masih ada. Berapa puluh apa belas itu gak usah dibuka. Iya itu ya. Terus, nah, tapi uniknya ketika gue sahabatan sama Renat dari SMA, ada beberapa poin yang justru malah itu harusnya omset, tapi lu tinggalin begitu aja. Lu udah kufur nikmat, men. Kenapa lu tiba-tiba nggak jalanin omset yang lagi tinggi-tinggi banget, terus tiba-tiba lu hilangkan begitu saja? Orang ngebangun dari nol untuk mencapai omset yang tinggi. Lu ketika orderan masuk catering lo, taunya ujung-ujungnya malah lo hempaskan begitu aja. Karena saat itu dunia di mata gue kecil banget der. Karena gue lagi ngerasain satu depresi yang sangat berat dalam hidup gue. Gantian, gue duduk di situ, lo duduk di sini. Makasih udah bantuin gue punchline. Berhasil gak punchline gue? Berhasil. Next part kan yang lo harapin kan, untuk dibahas di part selanjutnya kan. Oke, gue akan gali Renat dan lo mesti dengerin ceritanya saran gue. Kita kasih solusi.